Terima kasih GeoSoftware Community, terima kasih sekali lagi telah memberikan kesempatan pada saya untuk bincang-bincang terkait analisis hidrologi menggunakan Google Earth Engine. Di sini kita nanti akan fokus pada deteksi banjirnya, bagaimana cara kita mendeteksi banjir untuk 3 hari ini, dan terkait analisis resiko bahaya. Saya nggak hanya akan nyampe kerentanan, tapi resiko bahayanya banjir itu sendiri. Ini adalah timeline yang udah aku buat untuk 3 hari ini. Pada hari pertama, mungkin kita akan kenalan dengan Earth Engine. Itu nanti kita akan bahas terkait JavaScript-nya, terus ada single image, bagaimana cara kita memanggil, bagaimana cara kita memvisualisasikannya, bagaimana cara kita melakukan pengolahan pada single image. Setelah itu kita akan lanjut lagi ke image collection, atau katakanlah image yang jumlahnya banyak, dan bagaimana cara kita mengagregasi data tersebut. Untuk poin selanjutnya adalah terkait export import data, bagaimana cara kita export data single image tadi, terus bagaimana cara kita ekspor data hasil agregasi tadi, dan juga bagaimana cara kita import data dari laptop kita untuk kita olah di Earth Engine. Dan yang terakhir adalah hari ini kita akan bahas juga analisis terrain. Kita akan coba menggunakan modul yang namanya Terrain Analysis in Google Earth Engine. Nah, ntar kita coba hal tersebut. Untuk hari kedua, timeline-nya aku coba untuk terkait sedikit materi terkait hidrologi dan dasar model kerentanan banjir atau resiko banjir dengan menggunakan machine learning. Ini nanti kita dari inventarisasi, bagaimana cara kita detect banjir, bagaimana cara kita handling data yang nominal, ordinal, interval ratio untuk dimasukkan ke dalam satu model, dan yang terakhir pada hari kedua, bagaimana cara kita untuk membuat suatu model probabilitas. Nah, pada hari terakhir kita akan bahas terkait deteksi banjir. Ini akan lebih fokus untuk ke praktiknya, praktik dari teori-teori yang ada di hari kedua. Nah, saya mulai teori cara pikir dulu untuk 3 hari ini. Nah, kita akan membuat flood risk atau resiko banjir. Nah, untuk resiko banjir sendiri, Dewan 2013 mendefinisikan bahwa resiko banjir itu bisa kita peroleh dari probabilitas bencana dikalikan dengan kerentanannya. Nah, seperti demikian, ini adalah rumusnya. Nah, probabilitas bencana banjir dapat diperoleh dari beberapa faktor seperti land use, kemiringan lereng, bentuk lereng, geomorfologi, atau mungkin nanti bisa ditambahin data geologi, data soil, dan lain-lainnya. Dan setelah itu kerentanan bencana dapat kita peroleh menggunakan data, misalnya densitas bangunan, populasi penduduk, sosial ekonomi. Nah, tentunya ini banyak data yang ada di Earth Engine, juga ada yang di luar Earth Engine yang nantinya bisa kita tambahin di asetnya Earth Engine masing-masing dari kita. Oke, untuk hari pertama fokus untuk pengenalan Google Earth Engine. Nah, sebenarnya Google Earth Engine itu apa sih? Google Earth Engine itu suatu platform. Nah, itu suatu platform. Platform dalam tanda kutip, performanya pastinya akan bergantung pada kita, si penggunanya. Nah, tapi apa keunggulan platform dari Google Earth Engine itu sendiri? Google Earth Engine itu punya keunggulan, yaitu dia combine banyak sekali data citra khususnya, dan beberapa data turunannya, ada juga data geospasial seperti soil dan landform, yang itu semua terbuka untuk kita. Itu semua terbuka untuk para saintis, para researcher, para developer untuk analisis, katakanlah. Untuk
kita lihat trennya, tren perubahan, terus kita modelkan yang akan di masa yang akan datang. Terus kita bisa misalnya dalam kasus ini kita akan hitung resiko suatu bencana, katakanlah banjir. Oke. Nah, bagaimana cara kerjanya? Google Earth Engine sendiri dia sudah menyediakan data citra satelit seperti katakanlah Landsat, Sentinel, terus ada MODIS, ada SRTM dan lain-lain. Nah, kita juga bisa tambahin data. Katakanlah kita tambahin data DAS, kita tambahin data batas administrasi, kita tambahin data sosioekonomi dari wilayah kajian kita. Nah, dari data-data yang udah terkumpul tadi, kita bisa perintahkan Earth Engine. Katakanlah seperti ini. Hey Earth Engine, tolong ya, aku panggilin data Landsat. Nah, setelah kamu panggil data Landsat, tolong carilah Landsat dengan rentang tanggal sekitar bulan 1 2020 sampai bulan 12 2020. Setelah itu cari nilai maksimalnya. Nah, itu bisa kita perintahkan ke Earth Engine. Tentunya dengan pemahaman dari masing-masing keilmuan kita. Nah, itu dapat diaplikasikan. Nah, seperti itu singkatnya Earth Engine. Teman-teman di sini bisa langsung udah kita bagi terkait PPT-nya. Itu nanti bisa teman-teman gunain acuan untuk praktek. Aku harap teman-teman kita bareng-bareng nulis ya. Kenapa? Karena nanti ada beberapa shortcut. Kita nggak akan hafal kayak misalnya paletnya, kode-kode warna kayak gitu. Untuk apa sih dicari dan dihafalkan gitu loh. Langsung aja aku buka Earth Engine. Nah, inilah interface dari Google Earth Engine JavaScript. Di sini ada script, kita. Kalau misalnya kita nulis di sini, kita bisa simpen di sini. Nah, ini kita juga bisa sharing script satu sama lain. Kita bisa juga load modul di sini. Nah, yang di sini ini ada dokumen. Ini berisi terkait sorry, aku refresh dulu. Oke, di sini ada dokumen. Nah, ini udah muncul. Nah, di sini ada sintak-sintak yang teman-teman mungkin bisa baca. Di sini kegunaan untuk apa? Terus di sini ada aset untuk data-data yang udah kita ekspor dan kita tambahin dari katakanlah laptop kita. Di sini ada kode editor. Di sini ada inspektor. Nah, aku tahu lokasi sebelah sini, katakanlah ini Indonesia, Jakarta. Dia ada di sekitar longitude berapa, latitude berapa dengan inspektor. Terus ada cancel. Di cancel ini akan menampilkan kayak kita tampilin, hey Google Earth Engine, tolong list data Landsat pada tahun sekian. Nah, itu akan muncul di sini. Atau misalnya, hey Earth Engine, buatlah grafik histogram berdasarkan data ini. Itu akan muncul di sini. Terus ini ada task progress. Ini kalau semisal kita upload data atau ekspor data, akan muncul di sini progresnya. Nah, oke, aku coba mulai dari basic Earth Engine-nya. Pertama, teman-teman bisa masuk ke script di sini. Terus new, kita buat ini penyimpanan baru. Katakanlah di sini aku buat belajar GEE dengan GeoSoftware.
belajar GEE dengan GeoSoftware. Oke, aku create. Kita akan muncul di sini. Nah, belajar GEE dengan GeoSoftware. Oke. Terus, misalnya kita mau buat folder. Kita taruh dia di belajar GEE GeoSoftware tadi. Nama foldernya apa? Katakanlah hari pertama, day 1. Di sini. Kita punya folder day 1. Misalnya kita mau buat lagi. Kita mau buat lagi day 2. Nah, di sini kita bisa buat lagi. Day 1, day 2. Nah, disinilah nanti kita bisa simpen script-script kita. Katakanlah seperti ini. File. Terus kita masuk ke user yang ini, belajar GEE GeoSoftware. Nama foldernya apa? Day1 slash. Habis itu nama file yang ingin kita buat. Misalnya kita ingin belajar dulu terkait JavaScript. Di Earth Engine bagaimana sih cara kita buat variabel? Di Earth Engine bagaimana sih cara kita buat function dan lain-lain? Oke. Nah, day 1 kita coba JS GEE. Oke. Habis itu oke. Aku coba zoom aja biar lebih gede. Oke. Di sini mungkin udah kelihatan ya. Aku share-nya di sebelah sini aja. Oke. Nah, oke. Teman-teman bisa sambil split dari interface Earth Engine dengan contoh yang ada di PPT. Kita coba basic JavaScript di Earth Engine. Bagaimana basic JavaScript di Earth Engine? Nah, misalnya kita mau buat variabel. Katakanlah var. Variabel namanya apa? Katakanlah num1 atau number1. Kita isi 1. Nah, ini adalah cara kita membuat variabel. Dan bagaimana cara kita coba print num1. Nah, di sini akan muncul di console 1. Nah, kita bisa isi ini dengan num2, katakanlah 3. Kita print lagi num2 3. Nah, bagaimana caranya kita autocomplete di sini di kode editornya? Teman-teman cukup klik aja Ctrl dan spasi. Misalnya kayak gini. Aku mau nulis var. Aku dapat V-nya. Terus Ctrl spasi. Otomatis akan var. Aku buat satu lagi teks. Hello. Kayak gini misalnya. Nah, di sini kita bisa print teks, katakanlah kayak gini. Oke. Halo. Selain kayak gini, kita juga bisa buat variabel kayak gini. Var num1 sama dengan 2, num2 sama dengan 3 dan ini hello. Katakanlah kayak gini. Ini juga boleh. Nah, kenapa kita mulai dari angka? Karena ini akan lebih mudah. Ini bisa kita isi dengan single image, katakanlah SRTM. Nanti berarti variabel num1 sama dengan citra SRTM-nya. Kalau kita mau isi dengan Landsat, katakanlah variabel num1 sama dengan citra Landsat-nya kayak gitu. Nah, aku mulai dari angka dulu agar lebih enak. Pada dasarnya kita ngolah angka dengan ngolah citra di sini sama aja. Bedanya dikit-dikit. Terus untuk ngasih komen, kita cuma butuh ini double slash. Misalnya ini membuat variabel di sini.
Gitu caranya. Misalnya kita udah nyekrip banyak sih, tapi kan kita harus membagi itu ke orang lain. Jadi kita kasih komen-komen kayak gini. Nah, setelah itu kita coba melakukan operasi matematika sederhana. Misalnya aku mau jumlahin nih num1 dengan num2. Aku mau jumlahin num1, num2. Bagaimana caranya? Kita buat variabel lagi, penjumlahan sama dengan ii.number. Nah, ini isinya num1. Nah, ini defaultnya Earth Engine. Kalau untuk number, kita harus ii.number. Pada dasarnya sama, kita jumlahin num1 tambah num2 gitu bisa. Tapi agar kita bisa klien untuk servernya, yang proses servernya, kita bisa gunakan seperti ini. ii number, terus isinya apa, variabel apa, katakanlah penjumlahan add. Di sini ii.number. ii.number num2. Di sini aku print lagi. Penjumlahan. Nah, kita akan compute ini. Nah, ini teman-teman juga bisa ganti dengan citra. Katakanlah penjumlahan citra. Lenset band 4 ditambah band 5. Katakanlah ini ganti aja lenset band 4 di add band 5. Kok tahu sih di add gitu? Ya di mana? Nah, di sini ada dokumentasi di Earth Engine Data Catalog. Terus ada API dokumen. Teman-teman bisa buka developer guide. Di sini ada image dan ada mathematical operation. Nah, di sini ada arithmetic, relational, logical, ternary. Nah, kalau kita mau kurang berarti subtract. Misalnya kita kurang. Oke. Add-nya aku hapus. Subtract. -1. Tapi masih namanya masih penjumlahnya ya. Minus. Oke. Minus. Oke, ini. Terus lagi, kita mau basicnya yang terkait dengan list. Apa itu list? Jadi kita bisa masukin beberapa angka, beberapa teks, beberapa image ke dalam satu variabel. Seperti ini, var mylist. Katakanlah var mylist sama dengan, nah isinya apa? Isinya katakanlah 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terus kita coba print mylist. Strukturnya kayak gini kalau di Earth Engine. Teman-teman bisa gunain ini nanti untuk rename nama band atau mungkin untuk select beberapa band dan lain-lain. Dan basic satunya lagi itu adalah dictionaries. Dictionaries. Nah, ini hampir sama seperti list, tapi dia punya nama. Dia punya nama. Katakanlah seperti ini. A isinya 2. B isinya 3. Dan C isinya 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Print diction. Oke, objeknya kayak gini dia. A-nya isinya 2, 3, 4. Nah, ini ntar bisa teman-teman gunain waktu kayak ekspor, kita visualisasi. Ntar strukturnya kayak ini, dictionaries. Oke, aku akan lebih lebih pelan-pelan. Jadi basic yang terakhir yang akan kita diskusikan itu terkait fungsi. Fungsi itu apa sih? Misalnya kita punya persamaan matematika.
A tambah B. Kita bisa masukin nilai A itu berapa saja. Misalnya A bisa kita define 1 dan B kita define 2. Terus ntar kita buat lagi A-nya bisa kita define 3, bisa kita define 4. Jadi fungsi itu kita bisa gunain berulang-ulang. Misalnya kita punya citra yang sangat banyak. Kalau misalnya kita mau NDVI aja, misal NDVI satu citra itu pasti cukup gampang kita pakai ini. Kita tambah, kita kurang juga, terus kita bagi antara penjumlahan dan pengurangan tadi. Tapi kalau kita punya 100 citra, katakanlah 100 citra, kita tetap harus running ini dengan fungsi. Bagaimana caranya kita membuat fungsi? Sama seperti yang lainnya, aku saranin untuk membuat fungsi itu dengan memasukkannya ke file, misalnya myFun. Function untuk autocomplete itu kontrol spasi. Setelah itu, oke, dalam kurung ini inputannya. Misalnya adalah penjumlahan tadi. Oke, masukin sini. Ini kita sesuaiin inputannya Y sama X sama Y, dan kita return minus. Oke. Nah, di sini kita fungsinya adalah X dijumlah Y kan. Nah, misalnya kita mau menjumlahin variabel num1 dengan variabel num2, kita mau jumlahin dengan fungsi ini. Yang Y-nya X dan Y-nya tidak kita ketahui. Yang belum kita define angkanya. Bagaimana caranya? Katakanlah print. Kita langsung print aja. Function. Terus di sini ada myFun. Ini adalah fungsiku, katakanlah fungsiku. Di sini inputannya X apa? Inputannya X adalah num1. Dan inputannya Y adalah num2. Oke. Untuk fungsi, strukturnya itu adalah function, terus di sini inputannya, terus di dalam function itu sendiri, nanti kita bisa buat operasi matematika, operasi yang lainnya, itu kita masukin sini. Terus kita return nih, mau return yang mana? Variabel minusnya. Nah, seperti itu. Ini keunggulannya seperti apa sih? Semisal kita print, kita punya lagi 1, 1. Kita bisa langsung 1 kurangi 1, 0. 6 kurangi 1, 5. Jadi kita lebih leluasa mengganti-ganti datanya gitu. Misalnya ini Landsat band 3 sama Landsat band 4. Kita tinggal ganti yang sebelah sini. Landsat band 3 sama Landsat band 4. Nah, kita dapat hasilnya. Untuk basic JavaScript-nya nyampe sini. Aku lanjut aja untuk yang kedua, yaitu kita akan coba single image. Kita buat lagi file pada penyimpanan yang sama, namai dengan katakanlah single image. Single image di sini. Oke. Setelah itu kita oke. Ini kita save. Kita bisa buka ini di sini. Oops, sorry. Jadi tadi nggak kesimpan. Oke, nggak apa-apa. Oke, single image. Bagaimana caranya? Kita memanggil katakanlah SRTM. Teman-teman bisa panggil SRTM. Yang single image kan itu seperti SRTM,
terus global elevation, terus ada Hansen data ya. Hansen data itu banyak sekali di sini yang single image. Geomorfologi juga di situ. Bagaimana cara kita memanggil? Contohnya misal SRTM. Cukup teman-teman di sini ketik SRTM di komen yang atas. Seperti ini. Kita cari SRTM yang mau kita pakai. Misalnya kita mau pakai versi 4. Nah, di sini ada deskripsi. Di sini ada band. Ada term of use dan citasinya. Teman-teman bisa kodenya di sini, copy ini dan menyimpannya di variabel seperti tadi. Katakanlah aku contohin var SRTM. Nah, seperti ini. Kita sudah memanggil SRTM. Atau cara kedua. Cara kedua adalah cukup kita klik di sini dan import. Kita namain SRTM. Nah, seperti itu. Ini sudah bisa untuk memanggil SRTM. Bagaimana cara kita untuk menampilkannya di map ini? Cara untuk menampilkannya, teman-teman cukup ketik map, terus kontrol spasi. Setelah itu teman-teman cari add layer di situ. Terus ketik SRTM atau SR kontrol spasi. Nanti otomatis akan muncul SRTM. Nah, teman-teman bisa running di situ. Nah, tapi kok jelek sih itunya visualisasinya? Bagaimana cara kita visualisasi yang lebih baik? Caranya cukup teman-teman klik di sini yang di layer ini ada tanda kayak gerigi ini. Teman-teman bisa custom atau bisa stretch, katakanlah stretch 100%, atau misalnya custom dari 0 sampai 1000 yang mau aku visualisasiin, dan aku apply. Oke, jadi ini cara memvisualisasikannya untuk single image. Setelah itu, aku close, aku run lagi. Kok balik lagi sih? Nah, bagaimana cara kita agar run dan visualisasinya tetap? Caranya adalah kayak seperti tadi. Misalnya aku custom dari 0 sampai 1000, terus aku apply dan aku import di sini. Nah, aku ulang lagi, katakanlah biar enak. Map.add layer. Kalau sudah gini, teman-teman bisa kontrol spasi dan tahu apa yang harus dimasukin ke sini gitu. II object. Kita lihat di sini katakanlah add layer. II object itu apa sih? The object to add the map. Nah, itu yang mau kita masukin ke map. Ini adalah SRTM. SRTM. Terus visualisasinya tadi udah kita masukin di sini dan dia ke import di sini. Image Visparam. Terus namanya apa? Katakan SRTM. Semisal mau nggak dikasih nama juga boleh. Nah, semisal cuma mau dipakai 2 aja kayak gini juga bisa. Kita coba run. Nah, oke, dia langsung muncul gitu. Dia nggak, misalnya ini kita hapus, maka visualisasinya akan balik kayak gini lagi. Tapi kalau kita tambahin tadi SRTM, image Visparam, dia akan seperti ini. Langsung ke visualisasi yang kita buat tadi. Bagaimana kalau kita coba lagi? Kita mau warnain.
Kita coba warnain biru, hijau, kuning, orange, dan merah. Aku apply. Oh, aku pengen kayak gini aja deh, bagus gitu. Import. Dan di sini kita cukup copy ini di sini. Oke. Kita dapatin hal seperti ini. Oke. Setelah itu, coba teman-teman buat lokasi kajiannya. Misalnya seperti ini. Kita gambar geometri di sini, maka akan muncul geometri juga di sini. Dan kita bisa klip data SRTM itu. Bagaimana caranya ngeklip? SRTM sama dengan SRTM dot clip, dan kita tulis geometrinya. Run. Nah, kita dapatin SRTM yang udah keklip sebelah sini. Nah, semisal bagaimana kalau kita tambahin, kita tambahin data yang dash, bagaimana cara kita upload dash-nya? Nah, teman-teman buka data yang kemarin. Di situ di hari pertama itu ada ini data dash Barito. Teman-teman zip ini, katakanlah Daiwan Barito, dan kita oke. Daiwan Barito, dan kita menuju ke aset, terus di new ada subfile di sini upload tabel, dan kita drag and drop data itu, drag and drop aja, dan kita upload. Ini akan muncul di sini. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam aset kita dan bisa kita tampilin di map ini yang ada di Earth Engine. Aku kemarin udah coba upload. Di sini ada Dash Barito. Kalau teman-teman udah berhasil ngupload, teman-teman akan punya tambahan file di aset ini, dan teman-teman bisa import dengan cara yang seperti kemarin. Import, habis itu kita beri nama, katakanlah Barito. Ini mau kita buat ngeklip SRTM-nya. Nah, oke, run. Maka kita dapatkan SRTM yang udah keklip dengan data tadi, batas Baritonya tadi. Seperti demikian. Nah, misalnya kita mau tambahin data yang lainnya, misalnya topografi GT Oppo itu, global topographic. Kita klik aja. Aku ulang lagi caranya ya, tapi aku pakai data yang beda. Global ini elevation, habis itu diimport. GT Oppo, oke. GT Oppo. Nah, kita mau visualisasiin lagi nih di atasnya SRTM kita. Ini tinggal ganti aja GT Oppo gitu.
Dan semisal, oke, aku run dulu. Oh, masih segini. Kita klip deh. Kita klip var GT Oppo sama dengan dot clip. Kita klip juga pakai baritonya. Barito. Kita run. Nah, kita punya dua data. Yang ini adalah global elevation, yang ini adalah SRTM. Kita bisa jumlahin kedua data ini. Misalnya kita buat dummy data dari penjumlahan dua DEM ini. Bagaimana caranya? Seperti tadi, basic GEE-nya penjumlahan sama dengan nilainya apa? Yang pertama SRTM. Setelah itu kita add SRTM add GTO. Oke, kita run. Kok nggak muncul sih? Oh ya, lupa. Map.add layer. Terus ada penjumlahan. Aku copy di sini. Nah, oke, aku run lagi. Kita punya tiga data. Yang pertama ada SRTM, yang kedua ada global elevation, yang ketiga adalah penjumlahan dari keduanya. Kita bisa inspect untuk ngecek sih gimana sebenarnya. Nah, ini elevation-nya segini, yang SRTM. Aku kasih nama ya. Iya, ada yang angkat tangan. Oke. Apakah ada pertanyaan? Boleh untuk yang tadi menggunakan fitur resign ya, mungkin nanti kita bahas di sesi diskusi. Ya. Tentang SRTM ini boleh dilanjut dulu, Mas Adit. Oke, terima kasih, Bang. Ini aku coba buat penjumlahan tadi. Aku coba kasih nama SRTM kayak gini. Dan di sini ada global elevasi. Dan di sini ada penjumlahnya, tapi kita belum visualisasiin. Kita misal visualisasiin pakai yang ini. Oke, di sini penjumlahan. Oke, kita bisa running. Dan kita bisa inspect di sini. Kita coba cek. SRTM tambah global elevasi. Nah, itu cara membuat penjumlahan. Teman-teman bisa katakanlah Landsat. Landsat band 5, band 4. Nah, itu juga bisa. Seperti demikian untuk yang single image-nya. Aku coba save di sini. Nah, sekarang aku coba masuk ke yang day one dan kita buat image collection. Image collection di sini. Oke, kita masuk ke image collection di sini. Nah, kita mau panggil Landsat nih. Landsat, ketik aja Landsat. Oke, sebelum dia muncul aku panggil juga baritonya. Barito. Oke, ini udah muncul. Oke, kita tulis Landsat di sini. Kita mau cari Landsat 8 yang udah surface reflectan. Nah, Landsat, tulis Landsat,
habis itu teman-teman bisa di more ini ada data Landset. Cari aja data Landset yang teman-teman mau. Aku mau coba cari yang surface reflectance. Nah, di sini ada USGS, Landset 8, surface reflectance T1. Aku coba mau import yang ini aja. Nah, aku import ini. L8 kayak gini. Oke, kita punya Landset 8, kita punya Barito. Tapi ini itu adalah Landset 8 semuanya. Jadi kita harus define dulu lokasinya, filter boundary yang mau kita pilih di mana, terus tanggal berapa, terus mungkin kita bisa pilih cloud covernya yang nilainya seberapa. Bagaimana caranya? Caranya adalah variabel kayak tadi, semuanya kita isikan pada variabel. Katakanlah aku tindih dia L8 yang semuanya itu aku tindih dengan L8 dan N8-nya aku filter. Teman-teman cuma ketik aja V gitu aja, terus kontrol spasi. Di situ muncul beberapa filter. Di sini ada filter date. Nah, teman-teman bisa kontrol spasi lagi. Di sini ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Di startnya coba kita tulis 2020. Katakanlah bulan 1, tanggal 1. Dan terakhirnya itu 2020, katakanlah bulan 3, tanggal 31. Dan ini kita punya dari semua Landset seperti yang aku jelasin di awal tadi, kita diskusiin, hey Earth Engine, panggil Landset. Udah, kita panggil Landset. Dan filter dia berdasarkan tanggal, dari tanggal 2020 bulan 1 nyampe bulan 3. Nah, ini seperti itu. Kita coba tampilin, cara nampilinnya sama, map.addLayer, habis itu L8. Run. Dan di sini kita punya semua data Landset 8 pada rentang ini, seluruh dunia. Ini seluruh dunia. Kita cuma pengen ambil yang di bagian Barito aja. Aku coba tampilin Baritonya ya. Map.addLayer seperti biasa tadi. Map.addLayer Barito. Oke, kayak gini. Run. Map.addLayer Barito. Nah, ini Baritonya di sini. Kita cuma pengen ambil Landset yang segini. Bagaimana caranya? Caranya itu kita cukup tambahin di sini seperti tadi. Kita tulis fill atau V gitu. Kita cari filter boundary. Boundary-nya adalah Barito. Nah, hey Earth Engine, panggillah Landset 8 dan filter berdasarkan tanggal ini dan juga filter berdasarkan boundary ini. Gitu. Maka yang akan keluar adalah yang dia ada di bawahnya Barito. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa filter berdasarkan metadatanya. Misalnya nih, untuk lihat metadatanya. Di sini aku pengen cari image tapi yang dia punya cloud cover di bawah 20. Aku coba cloud cover line ya. Cloud cover line itu adalah tutupan awan yang ada di land atau yang ada di daratan. Untuk inputnya sendiri kita kan nggak tahu, misalnya kayak gini. Cukup kontrol spasi. Di situ ada name-nya. Name-nya apa diisi tadi cloud cover line. Terus di sini misalnya filter metadata. Di sini ada operasinya. Operasinya ada apa aja? Equal, less than, greater than. Teman-teman bisa baca ini, bisa pakai
Misalnya aku mau di bawah. Nah, di bawah nilai 20. Misalnya gini, hey Earth Engine, panggillah Landsat 8 dan cari berdasarkan tanggal ini dan berdasarkan batas ini dan juga yang cloud cover lainnya kurang dari 20%. Kita coba run, apakah dia dapat banyak? Ternyata dia cuma dapat segini. Oke, kita coba visualisasikan aja biar lebih mudah lihatnya. B8, B3, dan B2. Aku coba apply. Kalau semisal kita masih masih nggak jelas, kita zoom aja. Kita sini katakanlah yang nggak ada awannya. Kita stretch di sini. Stretch. Kita coba apply. Apakah dia udah? Oh, ternyata belum bagus nih. Aku belum suka. Aku stretch lagi. Aku pindah datanya. Aku apply. Sampai kita dapatkan visualisasi yang bagus. Katakanlah aku seginilah. Stretch. Apply lagi. Ini mungkin cukup jelas nggak ya? Aku coba nyari yang sebelah sini. Oke, sebelah sini, stretch, apply. Nah, ini udah lumayan jelas. Kita import. Import ini kita masukin ke Landsat 8-nya tadi, agar bisa langsung di running. Oke. Tapi kita cuma nggak punya sebarito semuanya ya. Kita pengen semuanya cover gitu. Misalnya kita cari lagi dari tanggal 1 nyampe dari bulan 1 nyampe bulan 12 kita running. Oh, kita nggak bisa dapatin semuanya. Kita naikin lagi cloud cover line-nya. Katakanlah 30%. Kita dapatin semuanya gini. Nah, setelah itu kita coba agregasi. Kita mozaik dia misalnya dengan minimal. Oke. Atau kita cari mozaik dia berdasarkan nilai median. Median. Itu bisa. Teman-teman bisa pakai max, min, median, ya atau yang lainnya, standar deviasi. Itu tergantung dari studi kasus teman-teman. Misalnya aku mau pakai min. Minimal. Aku run. Dan dia jadi, nah, dia jadi kayak gini. Dan aku mau clip. Cukup ditambahin clip. Clip. Barito. Oke, kita run. Dan kita dapatkan citra. Segini, citra Landsat. Oke, misalnya citra kita udah dapat ini. Ini citra Landsat. Walaupun ada awannya, karena kita nggak lakuin CF Mas. Nanti kita juga diskusi CF Mas juga boleh, kalau masih ada waktu. Nah, ini caranya, misalnya kita simpen nih, mau simpen nih citra yang udah kita proses ini. Caranya bagaimana? Caranya cukup ketik export. Kontrol spasi, di situ ada export, terus ada image, di situ ada to drive. Ada to drive. Nah, terus isinya apa aja sih? Di sini ada isinya image, ada deskripsi, folder, file name prefix, dan lain-lain. Misalnya, nah ini tadi kegunaan dari, aku cuma mau pakai beberapa, nggak mau pakai semuanya. Aku mau pakai ini, scale, deskripsi, terus max pixel aja. Yang lainnya udahlah biar default aja. Yang lainnya biar kita atur belakangan aja, itu bisa.
Teman-teman udah dapatin kayak gini. Seperti tadi, struktur dari dictionaries, image-nya apa? Image-nya tadi kita L8. Deskripsinya namanya apa sih? Namanya misalnya, ini untuk namanya, itu L8 juga. Scale-nya berapa sih? 30. Terus max pixelnya berapa? Max pixelnya kita atur gede. Atur aja gede. Misalnya 1 kayak gini. Oke. Oh, ini nggak ada itunya, masih error dia. Nah, udah. Setelah kita run, kalau teman-teman coba run ini, maka di sini task akan muncul ini tadi, deskripsinya. Kalau deskripsinya Lancet 8, maka run Lancet 8. Kita bisa run. Dan di sini kita bisa pilih lagi, mau kita taruh di cloud storage, asset, drive, terserahlah mau kemana. Misal mau ke drive, di run aja. Nah, ini udah kita nyimpen data ini. Misalnya nih, kita mau select ini. Cuma, aku mau download cuma band band 5 dan band 4. Band 4. Kita cukup tulis select band 4 dan band 5. Kita run. Nah, ini bisa di itu lagi. Oke. Run. Oh, ternyata ada yang itu. Ini enggak di sini dia. Kita bisa tampilin itu di sini. Select. Oke, select band 5 dan band 4. Nah, ini yang semuanya. Ini yang band 5 dan band 4. Teman-teman bisa agregasi seperti itu. Katakanlah kita mau buat apa namanya? NDVI. Oh, gagal dia ya. For inconsistent. Oh, dia masih inconsistent juga. Kita coba lagi. Ayo kita coba lagi. Mestinya bisa dia. Untuk yang export import. Oke, ntar kita tunggu. Nah, semisal kita mau buat NDVI, kita masuk ke apa namanya PowerPoint-nya lagi. Di situ ada expression. Ini bisa kita gunain untuk NDVI, NDBI, atau water index dan lain-lainnya. Itu bisa kita gunain. Misalnya variabel NDVI sama dengan yang mau kita olah apa. Oh, dia itu lagi ya. Nanti aku cek mana yang error. Oke, kita buat itu dulu, komen dulu. Oke. Variabel NDVI L8 dot expression ini seperti ini bisa. Seperti di ekspresi ini. Near, min red, atau A minus B dibagi B plus A, itu bisa seperti ini. Atau teman-teman bisa L8 dot select near dikurangi atau di subtract L8 select red dan dibagi. Nah, sedemikian. Itu juga bisa. Nah, semisal kita contohin yang ini, NDVI. NDVI, itunya apa sih? A minus B. Rumusnya A minus B dibagi
Oke. Aku tambah sedikit lagi ya. Aku tambah sedikit lagi. A plus B. A plus B. Dan di sini nilainya apa? Atau yang A-nya apa? A-nya adalah image L8 diselect dengan B5. Sedangkan yang B-nya itu adalah L8. Kita select lagi yang B4. Nah, seperti demikian. Misalnya kita tampilin nih, mau tampilin NDVI-nya. Map .add layer mapnya harus gede M-nya. Map.add layer. Terus kita panggil NDVI-nya. Kita running. Di sini kita punya NDVI-nya. Misalnya NDVI-nya mau kita simpan lah. Oke, kita mau simpan NDVI-nya. Oke, kita mau simpan NDVI-nya. NDVI. Oke, gini. Kita bisa run. Scale-nya kita atur di sini aja 30. Ini file name-nya NDVI. Oke. Nah. Oh ya, bolehkah aku ini harus diakhiri atau aku bisa lanjut sedikit lagi, Mas Bang Imam? Oh, silakan. Masih ada berapa line lagi? Terakhir ini export ini. Oh iya, aku mau tambahin satu lagi kalau masih ada masih ada kesempatan. Oh, boleh. Oke. Aku mau tambahin satu lagi. Ini terkait dengan kita menggunakan modul. Jadi seperti sebenarnya aku ingin sekali menjelaskan bagaimana cara kita convert ini NDVI ke function. Nanti functionnya kita bisa sharing dengan teman-teman, saling sharing kayak gitu. Jadi kita lebih enak lah. Nah, ini seperti yang dibuat ini dia. Namanya Jose Lucas Vanelli. Dia membuat fungsi take atau terrain analysis in Google Earth Engine. Kita bisa pakai itu, kita bisa pinjem punyanya dia. Nah, misalnya yang tadi single image kita buka. Kita mau buat SRTM itu menjadi di sini kita mau ekstrak slope-nya, aspeknya, hillside, northness, eastness dan kurvatur. Bagaimana caranya? Katakanlah aku buat var terrain di sini. Nah, kalau ada orang yang buat function seperti ini, kita harus mengikutinya. Nama functionnya apa? Kita harus mengikuti itu. Jadi kita copy aja. Nah, kita copy aja. Kita ini nggak akan bisa autocomplete soalnya kalau orang lain yang buat. Jadi take terrain analysis. Ini take-nya. Terus ini elevasinya. Aku pakai SRTM. Dan di sini studi areanya adalah Barito. Oke. Kita aku buat langsung aja di sini terrain. Dan image visualisasinya nanti aja. Oke, kita panggil modulnya dulu. Baru kita masukin ke functionnya. Kita run, coba kita run di sini. Dan kita dapatin
banyak sekali turunan dari SRTM. Di antaranya ada elevation, slope, aspect, hillshade, dan sebagainya. Nah, ini bisa teman-teman ekspor. Caranya seperti tadi. Dengan ini. Tadi mana yang ekspor? Ekspor import. Di sini, katakanlah kita mau ekspor yang terrain. Export, image, terus to drive. Nah, kita define image-nya itu, image-nya itu dia terrain, terus aku define deskripsinya aja, descriptionnya itu descriptionnya terrain. Sama yang penting itu ada 3 ini yang penting, yaitu image, description, sama max pixel. Kita buat 1 E12 katakanlah. Ini kurang koma. Nah, kita ekspor. Di sini kita bisa turunnya semua terrain, kita bisa running di sini. Katakanlah ini 30 meter, mau disimpan di aset boleh, cloud storage boleh. Kita bisa running di sini.